Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, matur nuwun untuk waktunya pagi hari ini Ustazah. Sahabat budaya, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 5462961 ya, dan juga di 0896021 kali 968 ataupun di Instagram @pro4rri Surabaya. Baik, monggo untuk mukadimah pagi hari ini Ustazah. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat budaya yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan aktivitas rutinitas yaitu Cahaya Pagi yang diselenggarakan oleh RRI Surabaya. Sahabat budaya yang kami hormati, bahwa kalau kita berbicara tentang pendidikan anak secara dini, bahwa anak merupakan harapan bagi kedua orang tuanya, dinantikan tumbuh besarnya dan membawa nama baik kedua orang tuanya, serta meneruskan nasab keluarga dan mewarisi harta orang tuanya. Anak yang dilahirkan juga bisa menjadi penolong bagi orang tuanya mereka jika ia meninggal di usia kanak-kanak. Anak mereka tumbuh dewasa, merekalah yang akan merawat orang tua kelak. Anak yang dididik dengan baik akan memberikan banyak kebahagiaan dan manfaat bagi orang tuanya. Yang paling penting adalah bagaimana kiprah si anak kepada agama, orang tua, bangsa, dan negara saat mereka besar nanti. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatul solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairu amalah. Yang artinya harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sahabat budaya yang kami hormati, sebagaimana yang telah dilantunkan oleh Ali bin Abi Thalib berkata, harta dan anak adalah sebatas keuntungan dunia, sedangkan amalan soleh adalah keuntungan akhirat. Dan terkadang Allah menggabungkan keduanya bagi kaum yang ia kehendaki. Harta dan anak disebut sebagai perhiasan dunia karena dari harta seseorang mendapatkan keindahan dan kemanfaatan, sedangkan dari anak ia mendapatkan kekuatan dan dukungan. Itulah makanya disebut sebagai perhiasan. Dalam ayat menyebutkan harta didahulukan sebelum menyebutkan anak-anak. Hal itu karena harta lebih utama daripada pikiran sebagian besar manusia, karena disukai oleh semua kalangan, dari kalangan kecil sampai juga kalangan yang besar, muda maupun tua. Dari poin 2 di atas dijelaskan, bagi kita betapa pentingnya pendidikan anak kita sejak dini. Apalagi di era 4.0 sekarang, pengaruh gadget sangat besar terhadap perkembangan anak. Jika orang tua sedikit teledor akan pengaruh gadget, tidak sedikit anak menjadi generasi yang sangat disayangkan, generasi yang miris, generasi yang tidak mempunyai tujuan dan arah yang jelas.
Itulah beberapa alasan betapa pentingnya mendidik anak sejak dini sebelum mereka mendapatkan dari luar tanpa kontrol dari orang tua. Kalau kita berbicara mengenai masalah anak, pendidikan akhlak anak berkaitan juga tentang bagaimana masalah pernikahan, memilih ibu yang baik bagi si anak, berdoa sebelum berhubungan suami istri, mengadani di telinga kanan saat anak itu lahir, memberikan nama yang baik bagi seorang anak. Kita memberikan nama dengan mengakikohi anak, 2 ekor kambing bagi seorang anak laki, 1 ekor kambing bagi untuk anak perempuan. Yang kelima adalah menghitankan anak. Dan terakhir adalah menikahkan. Sahabat budaya yang kami hormati, memilih ibu yang baik bagi si anak. Seseorang lelaki sebelum menikah hendaknya memilih damping hidup atau istri yang baik untuk anaknya, terutama yang memilih ciri-ciri istri yang solihah dan yang baik akhlaknya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari yang artinya pilihlah wanita yang memiliki agama. Kisahnya pada zaman Rasulullah, seorang laki-laki datang mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab dan ia mengeluh tentang anaknya yang bersikap durhaka. Kemudian sang anak berkata dan bertanya kepada Khalifah Umar, apakah seorang anak memiliki hak terhadap ayahnya? Maka Umar pun menjawab, iya. Seorang anak berhak untuk mendapatkan ibu yang terbaik baginya, diberikan nama yang baik, serta mengajarkan kitab suci Al-Quran. Kemudian sang anak berkata, aku tidak mendapatkan itu semua dari ayahku. Ibuku adalah seorang Buddha, orang Majusi. Ia memberiku nama Jui dan ia tidak pernah sekalipun mengajarkanku membaca Al-Quran. Kemudian Khalifah Umar berkata, apakah kau masih mendatangiku untuk mengadukan bahwa anakmu itu durhaka, sementara kau telah durhaka padanya dan berlaku buruk terhadapnya sebelum ia berlaku durhaka kepadamu? Sahabat budaya yang kami hormati, itulah pentingnya kenapa kita harus memilih seorang ibu yang baik untuk anak-anak kita. Karena awal mula pendidikan itu adalah dimulai dari keluarga, sebelum anak mendapatkan pendidikan dari luar. Yang kedua adalah berdoa sebelum berhubungan suami istri. Sebelum berhubungan suami istri layaknya berdoa agar tidak diganggu oleh setan. Sebab setan tersebut berada dalam urat nadi manusia dan dalam darah manusia. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkan diri kami dari setan. Dan jauhkanlah setan dari rizki yang telah Engkau berikan kepada kami. Hal ini dimaksud jika dari hubungan tersebut diperoleh anak, maka anak tersebut tidak akan dijerumuskan oleh setan dalam kekafiran dan tidak mudah tergoda dengan tipuan setan. Makanya sebelum kita melaksanakan hubungan suami istri, hendaklah kita itu dalam keadaan suci dan bersih. Kita memiliki yang dinamakan wudhu, kita sudah dalam keadaan sempurna, baru kita melaksanakan yang dinamakan dengan hubungan suami istri. Yang ketiga adalah mengadzankan telinganya saat ia lahir. Seorang anak berhak mendapatkan azan dari ayahnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dari Abi Rifai radhiyallahu anhu berkata,
Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadzankan Al Hasan bin Ali pada telinganya saat dilahirkan oleh Fatimah dengan adzan seperti adzan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi, Kitab Al-Adahi, Abu Dawud, Kitab Al-Adab. Adzan yang dimaksud adalah agar anak mengenal Islam sejak ia dilahirkan dan ia mendengar kalimat tauhid sejak dini. Hal ini termasuk dalam menanamkan pendidikan akidah pada anak. Kenapa? Sebelum anak itu mendengar sesuatu, yang terdengar adalah di telinga kanannya terdengar suara adzan dan di telinga kirinya terdengar suara iqomah. Sahabat budaya yang kami hormati, dalam memberikan pendidikan anak sejak dini itu peran daripada orang tua sangat menentukan. Yang keempat adalah memberikan nama yang baik pada anak atau akikoh. Nama adalah sebuah doa, maka orang tua wajib memberikan nama yang baik bagi anaknya dan memanggilnya dengan julukan yang baik pula. Hal ini merupakan cara mendidik anak dalam Islam, terutama dalam pendidikan akhlak, karena termasuk mendidik anak dengan sopan santun dan lemah lembut. Orang tua dilarang memberikan nama yang buruk maupun julukan yang tidak baik kepada anak. Ini sering terjadi bahwa di masa yang sekarang ini, bahwa orang memberikan nama itu dengan nama yang tren, tapi tidak mengerti kadang apa arti dan makna dari nama yang diberikan kepada seorang anak. Kenapa? Anak itu merupakan harapan daripada orang tuanya. Kalau dia memberikan nama yang jelek, kadang itu asal-asalan. Ketika menemukan nama, yaitulah yang dipakai. Ketika pada saat dia melahirkan, pada saat itu tidak mempunyai kesiapan, apa yang akan saya berikan kepada anakku. Sahabat budaya yang kami hormati, bahwa dalam memberikan nama bagi anak yang disebut dengan akikoh itu adalah kalau anak laki-laki kita menyembelih 2 ekor kambing, dan kalau anak perempuan kita menyembelih 1 ekor kambing. Sahabat budaya yang kami hormati, yang terakhir adalah menghitankan anak. Karena mendidik anak dalam Islam, salah satunya adalah dengan menghitankan sang anak. Kenapa kita harus menghitankan? Karena apa? Di dalam penisnya itu ada kotoran yang harus dibersihkan. Karena mereka itu termasuk melaksanakan sunnah Rasulullah, menghitankan anak. Jadi dalam pelaksanaan penghitanan anak ini, ketika anak itu, kalau bisa ketika anak itu dalam keadaan bayi, ataupun ketika anak itu sudah menginjak dewasa, atau sekitaran umur antara kelas 1 sampai dengan kelas 3. Karena pada saat itu anak sudah mulai masuk musola, sudah mulai masuk masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Inilah yang kita berikan pada pembicaraan tentang masalah memberikan akhlak anak sejak dini. Karena pada saat inilah mereka sangat membutuhkan yang dinamakan pengalaman maupun pendidikan bagi seorang anak.
Kenapa? Karena pendidikan akhlak pada anak sejak dini itu kita melaksanakan pendidikan akhlak, yaitu tingkah laku seorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Karena sifat yang tertanam kuat dalam diri seorang, kemudian menjelma menjadi suatu perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang berlarut-larut. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Maka itu, menurut Islam, macam akhlak itu ada dua, yaitu akhlak karimah dan akhlak madmumah. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Kalau melihat di sini, akhlakul karimah itu akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Seperti contohnya macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan sebagainya. Itulah merupakan yang dimaksud dengan akhlakul karim, akhlak yang terpuji. Sedangkan akhlak yang madmumah adalah akhlak yang tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia, yang harus dijauhi karena akhlakul madmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya akhlak madmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, hibah, dan lain sebagainya. Ini yang sering terjadi dan kita sering lupa dan selalu melaksanakan yang dinamakan hibah. Itulah apa yang dimaksud dengan bagaimana cara kita mendidik akhlak pada anak sejak dini. Terima kasih, Mbak. Halo. Ya. Iya. Baik. Matur nuwun untuk mukadimah pagi hari ini Ustazah Mas Mulatun Nasihat, tapi ditahan dulu ya Ustazah, karena kita akan ke sesi tanya jawab di pagi hari ini dan kita akan jeda satu komposisi